Baik, terima kasih. Marilah para ramah-ramani, Bapak Ibu sekalian, sejenak kita merangkapkan peletakan kita untuk memuji keagungan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca dhammacaryanca etang manggalam utama. Bersujudan kepada beliau yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh usaha sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Berdana melakukan kebajikan, itulah berkah utama. Sadhu. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati para ramah-ramani Pasika, yang saya hormati pemimpin puja, yang berbahagia para umat Pasika sekalian. Terima salam dalam dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sopi Hontu. Baik, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya izin ya, wah luar biasa mantap ini. Lebih semangat lagi ya. Selamat malam. Malam. Apa kabar? Luar biasa. Biasa dulu saya. Siap. Makasih Bu. Izin saya panggil Bapak Ibu ya sekalian ya. Tanpa mulai langsung hormat, takutnya kan Bapak Ibu ramah-ramah nih saudara-saudara panjang nanti. Iya, makasih Bu. Tes. Oh iya, mantap ini. Baik, senang sekali ya saya bisa berada di sini, sungguh bahagia dan bangga juga ya bisa ikut bakti di sini dan diberi kesempatan untuk membaca dhamma. Terima kasih kepada para pengurus yang telah mengundang saya. Tadi kita kan sudah membacakan itu ya, Parita, Gata, Sutta, terus bermeditasi. Kemudian nyanyi 2 lagu tadi ya. Nah, keren lagunya Ibu. Tadi penyanyi sama Ibu. Tepuk tangan dulu soalnya bagus tadi. Memang artis ya. Iya luar biasa gitu. Oke, mungkin sebelum kenalan saya izin dulu ya, saya bukan mau gaya-gaya jadi YouTuber nih, saya ada tugas dari sekolahan. Saya lagi di ospek Ibu ya, nanti saya jelasin dari yang izin ya. Mungkin sebelum masuk, saya kenal dulu ya, boleh ya? Boleh ya? Nama saya pendek Bapak Ibu, Dermawan aja. Sekarang beruntung nih saya udah jadi Upacarika, jadi namanya depan Upacarika Dermawan tuh, kan keren kan? Jadi Bapak Ibu sekarang ini ikut jadi Upacarika Lembaga Budi, biar tahu pada mana. Orang-orang dia jadi dokter capek-capek Bu, 2 tahun mahal lagi, ini Upacarika sebagai romo gitu kan. Kalau ke belakang tahu ya, tadi itu agak papa saya gitu. Orang benteng dari apa ya waktu itu ya? Setan nanti saya bilang. Jadi saya nggak marah kalau saya bilang setan gitu ya. Itu kalau biasanya setan lu, iya maksudnya setan gitu. Kamu saling ya gitu. Oke, itu mungkin introduksi sedikit Bapak Ibu ya. Ini tadi saya tes ini ternyata ada lalu saya lebih logis ya. Untuk pasang iklan saya dulu nih. Nanti ada misalkan mau simpan nomor saya, Facebook saya boleh silakan ke IG saya, kita jadi kalangan kita Bapak Ibu ya sekalian ya. Oke baik, mungkin sebelum masuk ke materi penting ya bagi kita, kenapa saya ambil materi ini ya, bakal berada di sana gitu kan, biar kita tahu Bapak Ibu ya, karena itu adalah dasar sangat penting ya. Nah kenapa kita dengar dhamma juga, tahu kan Bapak Ibu yang manfaatnya ya? Yang pertama apa? Mendengar yang dulu didengar gitu ya. Kedua, mengulang sudah didengar gitu kan. Bisa lalu bicara satu yang lain ada perbedaan perspektif, cara pandang segala macam. Jadi kita mengalami jadi tambah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu menghilangkan keraguan-keraguan kita gitu. Udah clear nih masalah dana, terutama nih jadi clear nih, oh dana ternyata begini gitu kan. Yang keempat kita adalah meluruskan pandangan kita, oh dana yang benar begini loh Bapak Ibu sekalian gitu kan. Yang terakhir itu pikiran kita menjadi tenang dan bahagia. Tapi udah bahagia belum, tenang belum? Udah tenang bahagia? Oh
kalau itu juga saya suka ya, sambil santa bahwa itu kita apa. Oke, baik ya. Lanjut kita masuk ke sebelum kita masuk ke materi. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu ya. Saya akan coba bawakan kisah singkat terkait dengan ini ya, berdana ya. Bicara dengan dana nih, nggak ada makhluk yang setara dengan bulu kita ya, sang Buddha ya. Jadi saya coba ambil contoh ini terkait dengan kisah Mahadana Brahma Sumedha ya, dalam menyempurnakan dana parami ya. Kisah ini diceritakan oleh sang Buddha Gautama saat beliau balik setelah mengajar di Dhamma di Tawaki-Kusa, turun dari surga terus menceritakan kepada Bante Sariputta ya. Kehidupannya lampau sebagai Brahma Sumedha ya, sebelum diramakan oleh Buddha Dipakara menjadi Bodhisattva gitu. Jadi sebelum Bodhisattva ini perjuangan udah menciptakan Mahadana beliau ya. Oke, kisahnya ini sekitar 4 asenkya kalpa dan 100.000 kalpa Bapak Ibu ya. Lama banget ya sebenarnya. Kita awali sebenarnya 2700, kurang lebih 2700 tahunan lah. Karena sang Buddha kan cerita lagi kan masa lampau ya, saat beliau sedang hidup gitu. Jadi kota ini kejadiannya di kota Amarawati namanya dia, Amarawati. Ini kota yang sangat indah Bapak Ibu ya. Pohon-pohon sangat bagus, itu kan indah, sejuk. Banyak taman-taman juga Bu. Taman bunga, taman ini, taman Cibodas juga ini masuk gitu ya. Seperti gitu, taman Cibodas cocok nih soal di sini, taman Cibodas ya. Nah di situ setiap hari orang bisa mendengar 10 bunyi-bunyian Bapak Ibu. Ada bunyi-bunyian kereta, kuda, gajah, gendang besar, gendang kecil, ada bunyi harpa, ada bunyi tari-tarian, nyanyi-nyanyian, dan bunyi dalam pesta gitu. Jadi benar-benar ini lah. Dan di situ juga kota metropolitan Bapak Ibu ya. Kota semua ada gitu, serba ada pokoknya lah. Kalau bahasa sekarang kalau nggak ada gitu. Kalau nggak ada pokoknya ada gitu kan. Pusat ekonomi, pusat bisnis gitu kan. Di sini juga orang jual beli permata dengan mudah lah gitu kan. Pokoknya sangat tempat yang sangat baik lah, sangat luar biasa gitu kan. Nah, di sini akhirnya seorang Brahmana yang bernama Sumedha ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia anak tunggal Bapak Ibu ya dari seorang Brahmana ya. Bapak dan ibunya itu Brahmana murni gitu. 7 turunan ini bilang gimana kalau sini ya. Bapaknya Brahmana, kakeknya Brahmana, engkongnya Brahmana ya. Kakek engkong misalnya, kongco begitu lah itu jualin gitu kan. Dari ibu juga sama gitu, jadi murni gitu. Dan nggak ada cacat deh, mereka nggak bisa dia kan kasar benar-benar kental gitu ya. Jadi benar-benar sempurna gitu kan. Dan perawakan juga sangat ganteng sekali gitu Brahmana ini gitu kan. Kulitnya putih bersih segala macam sempurna pokoknya gitu kan. Dan beliau ini sangat pintar Bapak Ibu ya. Zaman dulu kan belum ada ajaran Buddha gitu kan. Jadi dia bisa hafal 3 kitab suci Hindu gitu kan, itu ya, kitab Suweda gitu kan. Dia sangat menghafal itu kitab suci tersebut ya. Nah, keluarga Brahmana Sumedha ini keluarga kaya raya Bapak Ibu ya. Karena 7 turunannya itu nggak susah-susah gitu. Kaya banget gitu pokoknya. Jadi ada orang khusus yang menghitung harta dia, ada permata, emas, ada macam-macam lah pokoknya. Persediaan makanan segala macam selama 7 turunan itu ada semua gitu. Nah, sayangnya Bapak Ibu ya, tiba-tiba itu orang tuanya itu meninggal muda gitu. Orang tua Brahmana ini meninggal muda, jadi beliau jadi seorang yatim piatu tiba-tiba, tapi yatim piatu sultan lah gitu ya. Tiba-tiba nih yang megang harta dia, pegang gudang sama daftarnya memberikan itu. Kalau sekarang kayak apa dibilangnya ya, resumen lah, kayak notaris datang gitu kan. Ini harta daftar dari ini Brahmana Sumedha, ini harta dari orang mamamu, ini dari papamu, ini 7 generasi dari harta dari kakek dan nenekmu gitu kan. Jadi banyak banget itu. Silakan Anda gunakan sesuai kemampuan Anda gitu, kebutuhan Anda gitu. Nah, setelah itu si Brahmana ini pada suatu saat merenung di istananya, istananya besar gitu kan, di terasnya merenung gitu kan. Oh, saya sekaya ini gitu kan. Orang tua saya, kakek saya, nenek saya, 7 turunan itu nggak ada satupun yang membawa hartanya, bahkan satu keping emas pun gitu kan. Jadi dia benar merenung gitu. Nah ini tercatat ini biasanya merenung gitu, salah satu ini merenung. Nah terus dia merenung bahkan bahaya usia tua, sakit dan kematian gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian
Terus dia merenung berapa hari, akhirnya diputuskan saya akan menjadi petapa gitu kan. Akhirnya dia datang ke raja, yang dulu kan itu Bapak Ibu ya, kita kalau itu kita balik ke raja, itu pemerintah dikasih ke raja, ini Bapak Raja dapat harta saya gitu kan. Raja bilang ini, saya tidak membutuhkannya, silakan Anda bagikan sesuai kemauan Anda gitu. Akhirnya disebutlah Mahadana Bapak Ibu ya, saat itu dengan harta yang 7 tulang tadi, berapa budak tadi, emas, uang segala macam, peralatan makanan segala macam itu dibagikan secara percuma. Nah, ada yang miskin kayak yang kaya itu semua dikasih Bapak Ibu ya. Benar-benar gratis, benar-benar Mahadana gitu. Nah, ini salah satu contoh sang muda. Kalau Pak Teater tuh sering bilang gitu kan, perdana kan dibalik gitu kan, benar dibalik nih. Belum jadi budaya udah dibalik. Nah, itu kurang lebih setelah itu dia menjadi petapa Sumedha ya. Nah, makanya itu saya singkat aja ya. Karena kita bicara dengan dana terkait dana gitu kan. Nah, apa sih yang kita mesti penting nih Bapak Ibu ya? Kita yang bisa pelajari itu kan. Nah, paling pentingnya apa sih? Nah, ini yang mesti kita ingat nih, yang simpelnya apa yang kita berikan itu yang kita bawa Bapak Ibu ya. Jadi si pertapa Sumedha ini pintar gitu kan. Jadi dia udah tahu orang tuanya semuanya yang bisa bawa harta itu, dia dikonversi itu dari materi ke materi gitu kan. Kayak ini Anda suka gitu kan, menarik hati lagi. Nggak akan bisa dicuri oleh perampok segala macam. Nah itu sebenarnya kayak kalau kita bicara ini sih, ini modal utama sang muda itu udah besar ya sebelum jadi bodhisattva gitu. Nah makanya itu sangat membantu beliau untuk mencapai kesucian, menggunakan pahamnya dia dalam perdana gitu Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu sekilas bisa Mahadana dan Mas Sumedha ya. Nah kita masuk ke manfaat luhur dana ya Bapak Ibu ya. Di sini mungkin, ya ini yang saya bilang tadi, cara pandangnya saya akan berbeda sedikit Bapak Ibu ya. Saya akan bagi manfaat dana ini menjadi empat bagian gitu ya. 4 bagian, besar nanti saya jelasin gitu kan. Nah ini juga bisa jadi refleksi kita gitu. Kita bisa refleksi, wah kita udah termasuk belum sih saat ini kondisi kita. Berarti kan kalau kita percaya utama Bapak Ibu ya, apa yang kita terima saat ini, apa kita kaya, ganteng, segala macam gitu kan, pintar segala macam, itu refleksi dari masa lampau, perbuatan kita masa lampau. Nah nanti kita bisa lihat nih, dari sini bisa kita buat target nih, oh kita kurang kaya nih, kurang kaya itu bisa itu kurang kaya banyak ya kan. Nah itu kita bisa jadi target untuk masa depan Bapak Ibu ya. Ini tujuannya kita tahu manfaat dana dulu Bapak Ibu nih. Kita tahu manfaat dulu nih, apa sih dana, kenapa kita perlu berdana gitu kan ya. Baik. Nah yang pertama nih, penampilan fisik saya bagi ya. Ayo walau suka balap saya percaya di sini pertama penampilan selok dan kekuatan. Jadi filosofi dan perdana secara makanan contoh gitu kan, itu kan yang kita kasih makan kan jadi sehat ya. Secara biologis juga bisa kulitnya cerah segala macam, sel-selnya bergravitasi gitu kan. Jadi secara langsung dia dapat kekuatan gitu kan. Nah kita juga secara berarti akan dapat penampilan fisik yang terasa yang punya Ibu ya. Nah kemudian nih terkait dengan hubungan sosial, orang yang sudah berdana pasti akan disukai dan kagumi Bapak Ibu ya. Contohnya nih kita misalnya contoh yang sekarang kayak di sekolah, Pastor Chenya kan ya dari Buddha Suci ya. Beliau kan berdana materi dan non materi, juga berdana perhatian segala macam, sampai meluas gerakan sampai seluruh dunia gitu kan. Dia pasti disukai dikagumi gitu kan. Itu salah satu manfaat berdana di saat ini loh Bapak Ibu ya. Kecuali yang kita saat ini contoh di awal ini kita saat menjadi orang kaya terpandang, berarti yang sebelumnya kita suka berdana gitu. Ini yang kita dapat nih, disukai dikagumi nih. Kemudian mempererat tali persahabatan nih. Contoh kecil ini misalkan kita punya teman nih nggak kenal gitu, nggak itu kenal gitu kan. Simpel-simpel aja gitu, kita traktir bakso gitu kan. Lama-lama kan masih ngobrol 2 kali traktir lagi mie ayam gitu kan, simpel kan. Lama-lama jadi sahabat gitu kan. Itu salah satu contoh perdana gitu. Di masa depan nanti kita juga kalau kita berdana, kita akan dapat sahabat yang baik gitu. Nah kemudian kalau kita mempunyai bawahan atau asisten ini atau dalam hormat Bapak Ibu ya, kita benar-benar menjadi orang disegani atau dihormati. Ini salah satu manfaat berdana gitu. Nah kemudian bagian ketiga nih, secara spiritual atau batin. Ayo wano suka balang nih, suka di sini Bapak Ibu ya. Kita akan mendapat kebahagiaan. Sebelum kita berdana kita pasti kan bahagia juga kan. Setelah berdana itu juga bahagia gitu kan. Maka nanti biasa Bapak Ibu ya. Nah coba kalau kita sering berdana, pasti kan kayak bante segala macam sudah kemari gitu kan. Nggak mungkin bante datang ke tempat-tempat yang orang yang sudah berdana gitu kan. Karena tahu di sini banyak
orang banyak berbuat baik gitu kan, jadi banyak didekati pada bijaksanawan. Itu salah satu kelebihan ketika ya, jika berdana ya. Nah kemudian yang penting nih, ini penting untuk mengikis keserakan dan kebencian nih. Ini sangat penting untuk masa kita depan ya, yang bisa dicapai sebelum kita mencapai ibadah Bapak Ibu ya. Nah kemudian nih yang penting juga nih, ini sebagai lingkaran pemimpin kita nih. Prosesnya pertama apa sih? Kalau kita berdana ya, mungkin tidak hanya cuma berdana ya, kita dengan menjaga sila dengan baik gitu kan, kita pasti akan menjaga dewa. Nah kalau misalkan kurang atau kita pengen jadi manusia lagi, bisa jadi kita menjadi manusia kaya raya gitu kan. Nah ini mungkin target kita ke depan nih gitu kan. Kalau sekarang kita udah kaya gitu kan, ya kita berusaha lagi lebih bagus lagi, lebih kaya lagi atau lebih nanti bisa masuk ke alam dewa yang tinggi gitu kan. Kan alam dewa kita ada banyak Bapak Ibu ya, tentang ya tinggalnya itu dari cantuman Regika sampai yang paling atas gitu kan. Tinggal kita cetak aja gitu. Kemudian kita akan pada umur Bapak Ibu ya, ini salah satu tempatnya. Nah kemudian disebutkan juga dia ini akan memiliki pasangan dan keturunan. Kemudian ini bekal mengakhiri samsara gitu. Ini berdana ini sebenarnya spirit kayak modal kita gitu, contoh gitu kan. Kita kan perjalanan panjang nih, yang saya udah cerita kan, sempat air mata di pasar muda aja masih kalah dengan berapa kali kita harus berlatih gitu kan. Jadi kita butuh modal Bapak Ibu ya. Modal itu salah satunya adalah dana. Dana yang seperti kayak kita bahan bakar juga gitu, atau misalkan kita bikin rumah segala macam, fondasinya sila, butuh juga kan bahan bakunya dana gitu kan, untuk memperkuat tadi sila kita ya. Itu contoh simpelnya gitu ya. Nah yang pentingnya terakhir ya adalah landasan mencapai maga, pala dan ibadah ya Bapak Ibu ya. Orang berdana bisa mencapai ibadah, sama kami contohnya adalah Wisaka ya. Dia menyokong sang Buddha utama gitu kan. Enggak, dia nggak cuma berdana aja gitu kan. Begitu dia berdana terutama kepada biku yang mencapai kesucian, terus yang melaksanakan waksa yang berperjalanan jauh gitu kan. Nah begitu tahu dia akan berdana akan kebutuhan pokok biku gitu, bikuni gitu kan. Setelah berdana dia merenung gitu kan, merenung dia akan timbul rasa bahagia gitu, lebih baik dia bahagia lah. Ada terus setelah itu dia meditasi segala macam gitu kan, memperhatikan tubuh bujangga gitu kan. Nah itulah akhirnya tercapai dengan kesucian anagami gitu. Nggak cuma darah doang anagami gitu nggak, itu kayaknya kok enggak ya, tapi ada prosesnya gitu ya. Dasarnya samadhi adalah kan kesukaan gitu kan. Nah, salah satu dari dana gitu dasarnya gitu kan. Dana menjadi dasar sebagai dari sila gitu kan. Ini salah satu yang penting ya Bapak Ibu ya. Nah kita masuk yang sekarang nih, tadi kan berdana, manfaat berdana dan bijaksana. Kita harus tahu nih, apa sih bijaksana itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini menurut Komisi Bahasa Indonesia. Yang pertama ini, selalu menggunakan akal budinya Bapak Ibu ya. Bukan akal bulus lagi ya. Akal bulus itu negatif ya, kita akal budi ya, kalau menggunakan akal budinya nih. Dan ilmu pengalaman dan ilmu pengetahuan nih, arif dan tajam pikiran. Tajam pikiran ini berpikir dengan apa namanya, macam lah pintar gitu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah pandai dan hati-hati, cermat, teliti, apabila menghadapi kesulitan gitu kan. Ini contoh bijaksana. Nah ini secara etimologi ini adalah asal usul kata Bapak Ibu ya, atau arti kata lah kurang lebih simpelnya. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga memancarkan keadilan. Ketawa duluan ini ketawa Ibu ya, ini bukan saya bikin kan nih. Ini kalau Bapak Ibu cek nih di ChatGPT atau di Google ada artinya nih. Ketawa duluan ini artinya sikap rendah diri, sikap rendah hati, rendah diri. Dan kerendahan hati. Nah artinya gini nih, kurang lebih ini bisa dilihat contoh tadi yang itu ya, bernama Semeda ya, dia berdana, direnungin dulu gitu kan, oh apa sih manfaatnya buat saya gitu kan, caranya gimana segala macam. Nah dia merasakan dana gitu kan. Ini pentingnya kita bijaksana dalam berdana Bapak Ibu ya. Nah nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam cara berdana yang bijaksana gimana sih gitu kan. Saya coba bikin secara sistematis juga Bapak Ibu ya, nanti mungkin bisa. Bapak Ibu pasti udah sering dengar ini gitu kan, tapi semua saya ingin buat dengan sistematis gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya nih, apakah kita sudah berdana yang bijaksana? Silakan dijawab dalam hati masing-masing ya. Nanti bisa WA saya. Ya bercanda. Ya, artinya bijaksana adalah apa sih? Kita paham manfaat berdana, nggak cuma berdana doang nih. Ini Bapak Ibu ya, spesial agama Buddha di sini. Kita harus bijaksana gitu. Spesial agama Buddha ini
pakai telur Bapak Ibu ya. Bapak karetnya 3 atau 5 karet. Artinya kita pasti kok nggak suruh orang yang sebelah kan suruh dana aja gitu kan, bebas dulu segala macam itu enggak. Kita akan terus tahu dan itu manfaatnya gimana sih, masuk akal enggak gitu kan, manfaat dan benefitnya gimana ke dana, benar-benar gimana caranya bijaksana, benar-benar jelasin gitu kan. Dan di sini juga harus timbul pemahaman bagi ibu yang manfaat bisa juga nih sebagai peneliti kita gitu. Sebenarnya dana buat siapa sih Bapak Ibu? Dana itu? Wah, pinter banget. Pertama Ibu nih, pinter-pinter kayak gini udah luar biasa nih. Biasanya di tempat lain nggak tahu ya, saya kasih contoh ini, wah ini luar biasa nih. Berarti udah sering berdana Bapak Ibu ya. Nah ini faktor yang penting ada 5 Bapak Ibu ya. Pertama nih, yang penting adalah cetana atau kehendak hati yang benar. Jadi sebelum berdana kita harus senang gitu, artinya senang. Saat memberi kita, kita puas sudah bisa berhasil memberi gitu kan. Nah setelah sudahnya kita bahagia gitu. Jangan dulu jadi nyesel gitu, apa loh kebanyakan dari dana ini. Tadinya jangan biru nih, kurangin yang merah, gitu merah kecil gitu. Pak berapa tuh ya, saya lupa warna itu. Jangan gitu ya. Ada contoh kecil ya sih, katanya contohnya waktu itu kalau nggak salah Raja Pasenadi ya, ada janji ketemu sama Sang Buddha, dia telat, terus ditanya kenapa telat, oh iya Sang Buddha saya bisa mengambil harta keluarga yang pelit, medit gitu, tapi kaya raya gitu Ibu ya. Dia pakai baju aja yang jelek banget itu, nggak nikmati gitu. Terus apa namanya, sakit aja nih ngomong ke dokter, tadi meninggal, punya keturunan Bapak Ibu ya gitu ya. Akhirnya diambil, terus Sang Buddha bilang gini, oh iya, zaman dulu aja dia Sang Buddha bilangin beliau itu orang kaya juga sama, tapi nggak suka berdana. Makanya sekarang efeknya saat dibuat sekarang dia nggak punya keturunan gitu kan ya. Dia mati muda juga gitu kan. Itu salah satu contohnya gitu yang kita bisa lihat ya. Jadi kita kalau berdana harus ikhlas ya Bapak Ibu ya, jadi itu lain udah harus ikhlas ya. Nah kemudian saya coba balik. Nah ini begini ya, terkait dengan cetakan kita harus ikhlas dalam apa-apa nih Bapak Ibu ya. Ikhlas itu dengan tulus, nggak mengambil apa-apa. Ini kan tingkatan tinggi nih, level paling tinggi. Nah boleh nggak sih kita berdana yang pabrik atau dia terkenal? Boleh ya Bapak Ibu? Boleh ya? Oh bentar Ibu, boleh pulang Bu. Ibu Anda pinter banget, boleh. Karena tiap orang kan udah macam-macam bijaksananya. Kalau Bante itu sering jelasin kan, dikatakan bertahap karena secara surga. Gak apa-apa nih berdana dengan tidak ada nama gitu, lama-lama kan tim kesadaran gitu kan akan tulus juga berdana daripada dia pikir kan nggak berdana gitu kan. Itu yang penting juga gitu Bapak Ibu ya. Salah lagi. Nah kemudian dengan cinta kasih dan kasih sayang nih Bapak Ibu nih. Dasarnya kita dari hati kita ya, kita kasihan ke orang, kasih sayang kita gitu kan. Contohnya kita kasih makan di orang pengemis sebelum makan, itu kasih sayang kita gitu kan. Atau cinta kasih sorry. Atau kalau kasih sayang nih tetangga, kita punya masak enak, bisa masak apa ya, jengkol gitu ya. Masak jengkol udah gitu kan. Dengan kasih sayang kita nih kita, dia sering kasih kita, kita kasih lagi gitu kan. Kasih sayang ya, kasih gak Bu? Kasih nggak sayang gitu ya. Kasih lah gitu kan. Ini contohnya maksudnya kita boleh membutuhkan Anda, tapi sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap tetangga atau saudara gitu kan. Ini contohnya ya, berdana dengan kehendak yang benar gitu kan. Kemudian kita berikan materi gitu kan. Oh kita misal kita melatih nih dari kecil gitu kan. Dari misalkan dari SD kita uang Ibu terus meningkat bukan sampai dari tawar dana segala macam. Itu seperti kita nih, kita berikan materi seperti Ibu ya. Ini kita harus latih juga nih. Karena tadi balik lagi gitu kan, apa yang kita bawa kita kasih dan kita bawa gitu kan. Jangan terbalik Bapak Ibu ya, kita ambil terus gitu kan, nanti kita ke depannya repot, kurang ongkos lah istilahnya gitu. Nah ini bukan kebajikan nih, artinya ini kita juga seperti Sang Buddha kalau orang lain harus menyempurnakan paramita kita. Salah satunya paramita berdana nih. Kalau kita lagi berdana terus menerus itu jadi apa? Jadi orang kan? Orang di depan. Orang yang dermawan atau jaga gitu ya. Jadi kemudian jadi apa? Jadi biasa Bapak Ibu ya. Coba ya kalau kita nggak tahu nama berdana, keluar gocengnya susah gitu.
Dulu saya ngerasain zaman dulu kan bukan ngasih duit tahu aja 1.000 2.000 berat banget itu kayak gengsi gitu. Sekarang enggak lah, sekarang gopek enggak bu. Bercanda. Ya ini pertama ya. Nah ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Ini yang ada 5 faktor, tapi menurut saya ini nomor 1 atau nomor 3 ini paling penting ya. Kita harus pintar dalam berdana. Awalnya kita harus benar nih, awalnya kita harus dengan catatan yang baik gitu. Kita mau masuk surga nggak apa-apa gitu, kita harus masuk surga gitu dengan catatan yang baik ya. Tapi poin-poin ini dimasukin juga Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang kedua nih. Nah ini pandai memilih objek dan yang benar sesuai kebutuhan dan kemampuan nih. Sama kayak kita masak lah, kita ibu bisa yang milihnya gitu kan yang terbaik bahan-bahannya gitu kan. Di sini makanya berdana salah satu nggak harus besar, bisa juga yang kecil gitu kan, nanti kita bisa lihat apa sih objek-objeknya dana gitu kan. Sesuai kemampuan kita gitu, kita bijaksana juga gitu. Yang pertama apa nih, materi ya. Nah bisa dana tuh materi gitu kan, 40 pokok berliku, ini kan makanan, jubah atau baju gitu kan, tempat tinggal, obat-obatan. Atau yang simpel aja Bapak Ibu ya, kalau ada pekarangan, Bapak Ibu punya pohon apa, jeruk yang bisa buat masak tuh, jeruk kelimbing gitu kan, itu kan bisa kita tanam, orang bisa ngambil kan, kalau kita senang berdana gitu kan. Atau pohon apa namanya, pohon salam gitu kan, kayak gitu lah, mau bisa kita kasih aja gitu kalau mereka mau ngambil gitu. Contoh simpelnya gitu, nggak harus semua mau berdana ya. Nah ini dasar nih. Sorry, yang kedua ini pacarnya atau dana atau jasa Bapak Ibu ya. Dana jasa ini artinya contoh kita beresin dulu lah, bantu-bantu bersih wihara segala macam, atau kita kasih petunjuk orang nih cara dagang yang baik gimana sih gitu kan, cara bikin jadi YouTuber atau apa gimana, itu jasa juga Bapak Ibu ya. Nggak perlu harus modal besar juga Bapak Ibu. Nah ini yang penting nih, apa ya dana ini? Dana rasa aman gitu kan. Salah satunya apa? Kita melaksanakan sila gitu kan. Secara langsung kita berdana. Kita nggak membunuh orang gitu kan, nggak mencuri segala macam, kan jadi nyaman gitu. Secara langsung kita berdana juga gitu. Sama masuk kita memberikan maaf Bapak Ibu ya. Jangan tidak maaf bagimu gitu kan. Banyak maaf bagimu setelah mendengarkan damai ini ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian nih dana nih. Contoh saya juga lagi belajar nih dana. Nggak harus damai sekarang saya ngomong ini Bapak Ibu nasihatin orang tua atau anak gitu kan segala macam, itu salah satu dana juga ajaran gitu ya. Nah ini yang penting saya bilang ya, pokoknya nomor 1 nanti ini akan lebih lama, ini penting Bapak Ibu ya. Bukan tempe nih, tahu ya. Tahu prioritas menerima dana Bapak Ibu ya. Ini dana yang saya bilang tadi, ini dana kayak investasi gitu kan. Kita harus tahu nih, kita udah punya niat, udah punya uang tadi kan, udah punya alat gitu kan. Kita investasi gitu kan, contoh misalnya kita tabung bank, bukannya cuma kecil kan, misalkan 3%, 5%. Atau mau lebih tinggi lagi kita pasar modal gitu kan. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu ya, kita harus pintar memilih gitu kan. Kita duplikasi gitu dana tadi gitu. Karena Sang Buddha ini pernah berbicara ya, faktor yang penting untuk dana itu ada 6. Pertama itu 3 itu adalah tadi cara ya, sesaat saat berdana, sebelum sesaat dan sudah berdana. Yang faktor ketiganya itu penerimaannya gitu. Kalau penerimaan dana tersebut itu akan luar biasa ya, makanya saya kayaknya di sini penting banget nih kalau penerimaan dana ya. Nah saya bagi dari 2 yang penerima khusus dan penerima umum Bapak Ibu ya. Yang pertama nih, nomor 1 Bapak Ibu ya, orang tua penting banget gitu kan. Di Segolora juga orang tua Sang Buddha selalu ini ya, selalu nomor 1 kan orang tua ya. Si Golora tahu kan ya, arah timur adalah orang tua gitu. Sang Buddha benar-benar menghormati arah timur, adalah itu timbulnya terbitnya matahari gitu kan, yang menyinari hidup kita gitu kan, sumber kehidupan kita. Kemudian juga Sang Buddha juga mengatakan orang tua adalah Dhamma, guru kita yang pertama, makanya layak menerima pemberian. Nah, ini salah satu yang penting Bapak Ibu ya, orang tua ini nomor 1 gitu kan. Nah ada cerita juga kan, sama bukan cerita sih, Sang Buddha bilang juga kan, kita langsung nggak akan bisa membalas jasa orang tua walaupun menggendong kiri kanan, di kanan ibu, di kanan kiri ayah gitu, sama 100 tahun kita kasih makan, merawat dia, mohon maaf kita bersihin kotoran dia segala macam. Nggak akan bisa. Nah konteks di sini dana kalau kita bisa
bisa membayar jasa orang tua itu, bisa berbakti kita orang tua. Kalau misalkan nih orang tua kita nih ada kikir gitu kan, kurang tahu nama berdana, kita jelasin, kita tahu udah tahu nama berdana. Ma, Pak, ayo coba pelihara berdana, apalagi nanti nikah tidak gitu kan. Besar manfaatnya, nah kalau dia ngerti, klik gitu kan, wah. Secara langsung tuh kita udah bisa membalas penimbang dia gitu kan, di satu sila segala macam dia sadar gitu kan. Konteks ini kan dana nih, saya masukin ke dana gitu kan. Ini penting makanya salah satu di sini menerima tadi kan. Nah kemudian yang kedua nih apa nih? Keluarga dalam sekitar kita. Kalau kita punya karyawan, bawahan, gitu kan, atau teman, tetangga, ini masuk sini saat mulai bilangnya ya. Kita harus berangkat ke dia juga. Prioritas kedua nih. Yang ketiga ini ladang yang subur, yang sangat subur. Ini juga subur ya. Tapi ini disebut lagi sangat subur nih. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya di daging yang lebih bangga suka gitu kan. Kalau kita berangkat ke binatang akan diharapkan 100 kali lipat manfaatnya ya. Tinggal kali nanti ya. Ini jangan diharapkan cuma buat pengetahuan kita nih. Sang udah tahu manfaatnya gitu kan. Kalau ke orang yang nggak bermoral gitu kan, harus segala macam mungkin jalan yang melanggar sila gitu kan. Itu manfaatnya berapa Ibu? 1000 kali lipat. Kalau berdana kepada kita nih menjaga 5 sila, 100.000 kali lipat gitu. Kalau kita berdana pertama non Buddhis sampai dia mencapai jana hidup selibat gitu kan, itu 100.000 kali 100.000 kali lipat. Bayangin nggak gitu kalau kita gobannya itu kali berapa dulu? Kalau kita berdana kepada orang dalam jalan dhamma, apalagi mencari kesucian atau jalan menuju kesucian itu lambangnya makan begini dari butiran, infinity. Itu tak terhingga jadi artinya. Ini makanya disebut ada yang sangat subur. Makanya yakin Bapak Ibu ya. Prioritas kita ke orang tua, keluarga, baru ke biku sangga ya. Yakin akan manfaatnya tadi itu kan, nggak terhingga itu berapa kapal manfaatnya gitu kan. Contoh kita mau sekolah sudah kan misalnya di bagus-bagus seminggu ya, permata segala macam itu masih mahal, padahal salah satunya mungkin ya. Ini cuma jogging aja dari sini salah satunya gitu kan, dari manfaat kita terima tadi gitu. Nah ini juga kita harus perhatikan juga kita sebagai makhluk sosial kita perlu berdana juga kepada fakir miskin kalau lihat Bapak Ibu ya, kepada orang tua dan sang pembara gitu. Nah ini ada contoh sedikit kisah kita ini. Nah ini contohnya adalah Dewa Angkura dan Dewa Indaka. Dewa Angkura itu pada saat sang Buddha mengajar apa? Abhidhamma ya di Tawatimsa itu, si Indaka duduk sebelah kanan sang Buddha, si Angkura di sebelah kiri sang Buddha. Sebelum sang Buddha mulai kan nih pernah datang umat itu dewa pernah datang dikit-dikit. Nah selama si Angkura ini bergeser. Begitu sang Buddha mulai ceramah gitu dhamma, si Angkura itu posisinya 120 yojana. Satu yojana itu kurang lebih 10 kilo, anggap kurang lebih ya. Jadi dia adanya posisi 120 km jauhnya. Si Indaka ini tetap di sini. Nah ditanya kenapa gitu kan sama sang Buddha, ternyata dia cerita dulu dia berdana selama 10.000 tahun ya, saat sang Buddha kasapa ajaran lenyap, dia berdana selama 10.000 tahun. Umur manusia panjang lagi ya, sekitar 80 tahun. Berdana macam-macam kayak tadi si ya, contohnya Brahma Medan tuh. Tapi manfaatnya cuma dapat di surga tadi, cantum Mahamajika, lebih rendah. Nah tadi penting lagi saya bilang konteks ini ya, berdana dalam subur tuh nggak ada yang subur saat itu. Nah si Indaka ini pada saat ibu zaman Buddha Gautama dia orang susah, dia berdana terima kasih kepada ibu bayangin ya kepada Bhante Anuruddha. Manfaatnya itu berapa-apa sampai jadi dari Buddha Kasapa hilang ajaran sampai sang Buddha gitu. Bisa dibayangkan kalau berdana ya. Itu salah satunya nggak harus bisa Bapak Ibu ya. Ini kita secara bijaksana kita gitu. Kita tahu apa yang kita mau danain, penerima itu siapa yang penting gitu kan. Di samping ceramah tadi ya. Ini makanya saya bilang sangat penting di sini salah satunya prioritas penerima dana Bapak Ibu ya. Dan kalau bisa juga kita seperti hujan yang kita tahu ya. Dana nggak cuma saat perayaan doang, nggak atau khusus satu tempat aja. Kalau bisa sih kalau ada kemampuan bijaksana kita berdana ke banyak tempat ya. Contoh ini salah satu yang ada tema umum dan khusus ya. Nah tempat ini memberi dengan tepat waktu Bapak Ibu ya. Ini contohnya ada tamu, orang sakit gitu. Dan nanti kalau tamu jangan diberi makanan jauh gitu kan, begitu pulang datang balik tamu ini pulang gitu. Atau orang sakit nih, Pak saya sakit datang gitu minta obat, dibeliin 2 hari kemudian udah sembuh gitu. Dan lain di tempat juga gitu ya. Kalau bicara juga tepat waktu gitu kan ya. Jangan bicara selesai kita baru berdana gitu.
Nah waktu sesuai nih, contoh banyak lah sering dengar mungkin ya, dana makan di Banten yang ngerti kan, dananya malam gitu kan, nggak bisa itu kalau tepat juga. Nanti kita dapat makan agak lama kita dapat tepat waktu. Nah yang penting ini tidak menunda Bapak Ibu ya. Jangan ini, jadi sampai nanti merah ini sekarang gitu. Nah, jadi ada setiap kesempatan sekarang kita buat sebagai budaya kita untuk berjalan gitu ya. Ini juga cukup penting ya. Tapi yang lebih penting bisa ingat yang pertama karena ada apa yang ketiga? Iya, tahun terima, tahun tahu ya. Tahun terima gitu, prioritas penerimanya kita tahu tadi kita sudah dijelasin gitu kan dengan gamblang. Nah ini juga sangat pentingnya, yang penting ini memberi dengan keyakinan dan penuh hormat Bapak Ibu ya. Tiada keraguan sedikit pun dan yakin akan berbuah nih. Kemudian memberi dengan penuh hormat nih, bukan saat kita puja aja tapi kita memberi ke orang misalnya itu ya. Kita jangan merendahkan dia kalau dia butuh uang, butuh dana segala macam, kita kasih dengan hormat gitu kan. Misalnya dengan banyak orang gitu kan kita terkenal enggak. Kita menjaga juga kehormatan beliau juga gitu. Makanya nanti kita dapat manfaatnya kita dihormati orang gitu ya salah satunya ya. Nah ini memberi dengan tangan sendiri Bapak Ibu ya. Kalau bisa sini ya jangan lewat tangan orang lain gitu kan misalnya gitu ya. Kepanjangan gitu ya. Ini contoh ada contoh kisah singkat juga gitu kan. Ini kalau nggak salah ini Pangeran Hayasi. Pangeran Hayasi itu dia mulai belajar berdana tapi lewat dananya nggak layak terus lewat ini pembantunya namanya Pemuda Utara gitu. Terus tapi Pemuda Utara ini dana sungguh-sungguh ya ngasih ke kaum miskin, ke Bante segala macam semua dikasih gitu kan atas perintah dia dan sungguh-sungguh walaupun bukan punya dia gitu dia cuma ngasih sedikit doang. Hasilnya gimana Bapak Ibu? Dia terakhir di surga tahu pingsan sudah kedua dan istilahnya bau sekali. Tahu nggak ya sejarah negatif itu si apa itu Pangeran Hayasi itu dia lahir cuma di sana Silisaka namanya kalau salah di Catu Maharajika itu istilahnya kosong Bapak Ibu ya. Kita mau nggak lahir di surga tapi kosong itu nggak ada bangun tuh bisa kayak gini nggak ada bangun nggak apa gitu di situ gitu. Nah itu makanya salah satu pentingnya nih dan yang penting salah satu dengan penuh hormat kita dengan tangan sendiri kalau bisa ya. Ini kalau bisa itu nggak apa-apa ya, tapi misalkan jauh di Papua di mana gitu kan, atau di Talisakit nggak apa-apa gitu. Saya sampai 9 ya, saya cepetin ya, di sini ada alarm bagus ini, ngerti nih. Biasanya 2 jam, enggak mau 1 jam gitu. Nah ini coba bisa kita highlight lagi ya. Jadi pertama berdana itu sebagai pilihan investasi kita bisa harus sebagai pilihan. Investasi kita boleh cuan yang gede kan, gitu kan, dengan yang kecil gitu kan. Dengan resiko yang kecil. Terus sebenarnya juga merupakan perjuangan kita nih untuk melatih kerelaan kita, gitu kan, keikhlasan kita, ketulusan kita, gitu kan. Nah, sebenarnya sebagai pelindung diri, Bapak Ibu udah tahu lebih jauh tadi Peter ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk diri kita sendiri sebenarnya bukan buat orang lain. Kemudian berbicara dengan motivasi murni tadi ya, dengan cetakan murni. Nah ini yang saya dapat waktu saya kebaktian Mariana Gio di yang Anda masukkan, bagusnya yang saya foto saya masukin tambahan nih. Bila Anda berdarah yang terbaik, terpilih dan yang utama, maka akan memperoleh kemudahan dimanapun juga. Jadi kalau bisa sih kita berdarah yang terbaik itu Ibu ya, kayak baju yang layak pakai, ya kan. Kalau kita berdarah yang lebih bagus dari yang kita punya itu nanti kita dapat lebih banyak lagi lebih bagus gitu ya. Ini bisa jadi contoh yang bagus juga seperti ini, bagus mungkin bisa ditulis tapi aku di sini ya. Jangan pakai muka tapi ya segitu aja, pakai peok nih. Karena kalau ini bagusnya di sebagai contoh misalnya gitu kan. Ini video kayaknya nggak keburu ya Ibu ya. Intinya sih videonya apa ya? Kisah Putri Raja Asoka. Di kota Rakir, banyak orang yang berkata bahwa Raja Asoka merupakan anak yang 100 tahun lalu diramal oleh Buddha. Kini, sebagai seorang raja, Raja Asoka menjunjung dharma serta sering memberi persembahan kepada para anggota sangha di istana. Selain itu, rakyat hidup tentram dan makmur. Di dalam istana, ada seorang pelayan
yang pernah mendengar cerita ini dan berpikir, 100 tahun yang lalu, Yang Mulia dengan penuh hormat memberi persembahan berupa segenggam pasir kepada Buddha dan memperoleh berkah sebesar ini. Sebagai seorang pelayan di istana, aku tak bisa memberi persembahan apapun. Apakah di kehidupan mendatang aku akan semakin miskin? Dia mengeluh akan nasibnya sendiri. Suatu hari, dia melihat sebuah koin di lantai. Dia segera memungut dan menggenggamnya di telapak tangannya. Dia terus mencari pemilik koin tersebut. Beberapa hari berlalu, tetapi dia tidak menemukan pemilik koin tersebut. Jadi, dia berpikir, koin ini mungkin tidak berarti bagi pemiliknya, tetapi bagi aku, ini sangat berharga. Berkesempatan untuk memberi persembahan kepada anggota sangha, inilah harapan terbesar dalam hidupku. Suatu hari, sang raja ingin memberi persembahan kepada anggota sangha lagi. Melihat anggota sangha pertama, pelayan itu mempersembahkan koin dengan penuh rasa hormat. Saat menerima koin, anggota sangha itu mendoakan pelayan itu dengan tulus. Semoga harapannya dapat terwujud. Pelayan itu berpikir, semoga aku bisa menjadi kaya agar bisa terus memberi persembahan kepada anggota sangha. Inilah satu-satunya harapannya. Beberapa hari kemudian, pelayan itu tiba-tiba meninggal dunia. Setelah itu, istri Raja Asoka mengandung. Sang ratu melahirkan seorang putri. Setelah lahir, tangan kanan sang putri selalu mengepal. Karena itu, dia disebut putri kepalan tangan. 2 atau 3 tahun kemudian, sang ratu berkata kepada Raja Asoka, putri kita sangat menggemaskan dan semua orang sangat menyayanginya. Namun, entah mengapa, dia enggan membuka kepalan tangannya. Raja Asoka lalu mengelus-elus tangan putrinya dan perlahan-lahan membuka kepalan tangannya. Ternyata di telapak tangan kanannya terdapat sebuah koin. Setelah melihatnya, Raja Asoka mengambil koin itu. Kemudian muncul sebuah koin lagi di tangan putrinya. Orang-orang pun mulai membicarakan tentang seorang pelayan di istana yang dengan penuh hormat mempersembahkan koin yang ditemukannya, lalu terlahir kembali menjadi putri raja. Kisah putri Raja Asoka. Kisah. Jadi Bapak Ibu intinya tadi katanya kecil ya poin 2, tapi tadi poin 1 dia catatannya itu benar kuat, dengan niatnya bagus gitu kan. Sebagai raya nggak apa-apa. Kemudian dia udah lewat tulus keyakinan dan yang kedua ke yang tepat tadi ya. Coba kalau tidak misalkan tadi ke komunis atau kemana tuh, jadinya nggak maksimal juga. Ini salah satu contohnya jadi putri raja kaya raya loh, Asoka gitu kan. Kemudian nanti berjalan ke hormat juga dia, ini manfaatnya benar-benar maksimal. Jadi jangan meremehkan perbuatan yang kecil, kebajikan itu Bapak Ibu ya. Yang penting niat kita gitu kan, dan terimanya benar gitu ya. Nah, menurut saya setelah ini mau ngajak Bapak Ibu untuk berbuat satu kebajikan lagi ya. Tolong bantu saya Bapak Ibu ya. Nah, kita baca ini nih. Saya dan pada ya. Hitungan 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, tangan kalau menjadi. Kita tambah kebajikan lagi. 1,
1, 2, 3. Janganlah meremehkan kebajikan dengan mengatakan bahwa kebajikan yang kulakukan hanya sedikit, tak akan membawa pahala bagiku. Tetapi sebenarnya ibarat air yang jatuh setetes demi setetes, akhirnya dapat memenuhi sebuah tempat. Demikianlah halnya orang yang bijaksana mengisi dirinya sedikit demi sedikit dengan kebajikan. Syair dan pada 122. Sadu. Terima kasih Bapak Ibu ya, semoga ini bisa menjadi sebagai motivasi kita nih untuk berdana sebagai pengaji dan Bapak Ibu ya. Nah, sebagai penutup dari saya nih, saya coba highlight dengan singkat aja nih, mengetahui manfaat besar berdana. Kali lagi kita biasa berdana dengan bijaksana ya. Tadi dengan bijaksana kata kuncinya sebagai bekal kita nih mengetahui sama-sama untuk mencapai berdana. Sadu. Selamat berdana, terima kasih Soti Ontu. Sabya Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Pas ya 20-30 ya. Ada sini pernah jawab ya? Sedikit terus. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kalau susah pertanyaan saya pulang. Kita pulang. Iya apa ya? Kalau kata-kata itu yang bertanya itu nanti jadi orang pintar gitu. Mau belajar gitu. Saya ini lagi mau belajar lagi Bapak Ibu ya di Stabun Sriwijaya. Makanya ini salah satu tugas kampus gitu kan, saya dia ceramah gitu. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih. Oh iya, kita kan sudah berdana, makanya kita melimpahkan, jangan lupa ya. Kondisi kita kan saat begitu kita limpahkan akan melimpahkan ganda lagi tuh dengan kita gitu kan. Mari sama-sama Ibu ya kita limpahkan jasa gitu kan. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah kami buat di masa kini dan lampau dapat melimpah kepada sama keluarga kami dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kami. Semoga mereka berbahagia. Semoga keluarga kami berbahagia, sejahtera dan bahagia. Semoga kami selalu di jalan damai, selalu menjaga sila, bawana, dan pada akhirnya mencapai nibbana. Sabya Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, jika ada yang kesalahan Bapak Ibu ya, salah kata gitu kan. Selamat malam, Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Upacarika Dermawan Kang yang telah menyampaikan sharing damanya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam dhamma serta dapat kita